Kadang-kadang kalau kita cerita seperti ini, Pak, oh iya itu di pesantren loh. Sebenarnya hal-hal semacam itu tidak harus di pesantren. Di pesantren itu hanya penggodokan saja. Di pesantren itu hanya pengkondisian training saja, latihan saja sebenarnya. Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa kita aplikasikan di rumah, di lingkungan masyarakat di rumah. Misalkan kalau berangkat maghriban nggak pulang sampai isya, itu sebenarnya nggak aneh juga kalau sudah mampu dibiasakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat penyimak kajian kitab Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun yang berada di manapun yang menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah, dengan cara-cara yang sangat mudah, sangat ringan, di samping secara keseluruhan ya, itu banyak komponen yang harus kita siapkan dalam rangka kita mendapatkan sangu kelak. Tapi ternyata diberitakan oleh Nabi, begitu ada jalan-jalan yang sangat pintas, yang sangat simple, yang sangat ringan bagi orang yang memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguh pun sangat ringan, sekedar berzikir secara ikhlas la ilaha illallah dengan kesadaran meniadakan ilah selain Allah, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Sekedar itu saja, kalau memang tidak ada pertolongan dari Allah, tidak bisa dilaksanakan. Sholat, zikir pagi, petang, bagi orang-orang yang mendapatkan pertolongan oleh Allah, dari Allah, ya jadi rutinitas, Pak. Zikir pagi sore itu, kemudian mengkhususkan waktu subuh sampai suruh setiap hari, ya, kemudian mengkhususkan waktu maghrib sampai isya, tidak pulang dari majelis sholat untuk menunggu sholat isya berikutnya, ya, ini namanya ribat seperti itu. Subuh suruh ini kita melakukan zikrullah, kebaikan-kebaikan. Ini kalau mendapatkan pertolongan dari Allah, amalan-amalan yang bagi sebagian orang sangat berat itu ya mudah saja. Seperti hanya kita makan minum seperti itu. Baca Quran setiap habis maghrib sampai isya, berupaya ya menghatamkan 1 juz misalkan. Subuh sampai suruh menghatamkan 1 juz. Masya Allah, wajib itu meskipun di rumah kalau pulang dari subuhan itu, Pak, sering saya lihat ngaji 1 juz loh, betul? Ya, kurang, Pak. Kirang, alhamdulillah itu istiqomah mulai dulu, mulai saya pertama masuk sini itu sudah rutin itu. Itu kalau misalkan bertahan di musola, di tempat sholat itu, masya Allah, berlipat anunya, fadilahnya. Sedangkan membaca Quran itu sendiri, sedangkan tidak tidur itu saja diniatkan untuk menghindari tidur setelah subuh, itu sudah satu amalan yang sangat besar faedahnya, pahalanya. Apalagi kemudian sambil membaca Al-Quran, apalagi kalau membaca Al-Qurannya itu di tempat sholat subuhnya, apakah di masjid, apakah di musola, apakah di tempat sholat, sampai kemudian terbit matahari dan ditutup dengan sholat 2 rakaat. Masya Allah, masya Allah. Yang punya kebiasaan, kalau saya mulai dulu kecil tuh, Pak, kalau sudah habis asar sudah menjelang surup itu sudah diurak-urak ke langgar dulu itu, langgar sampai sana yang nyapu langgar, ngebes-ngebesi tikar kloso, mendong itu nyalakan timar gromnya timar grom dulu Pak Mas, Pak. Gitu.
Terus kemudian teknologi agak maju, stonekring itu lampu petromang itu lama-lama itu. Nah itu otomatis maghrib sampai isya ya posisinya dilanggar itu. Ya meskipun namanya anak-anak sambil jumpritan, sambil kalau sudah selesai ngaji habis maghrib itu sorokan gitu. Ya kadang ya peta umpet apa namanya anak-anak di sana. Nah alhamdulillah kalau kondisi-kondisi seperti itu bisa lebih dimaknai, lebih dihusukkan lagi. Oh kalau tidak pulang dari maghrib sampai isya itu ya nggak usah jumpritan misalkan. Kalau sekarang sudah bisa mikir ya apalah, baca Quran, menambah hafalan, setoran seperti anak-anak yang di sini. Kadang-kadang kalau kita cerita seperti ini Mbak, oh iya itu di pesantren loh. Sebenarnya hal-hal semacam itu tidak harus di pesantren. Di pesantren itu hanya penggodokan saja. Di pesantren itu hanya pengkondisian training saja, latihan saja sebenarnya. Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa kita aplikasikan di rumah, di lingkungan masyarakat di rumah. Misalkan kalau berangkat maghriban nggak pulang sampai isya, itu sebenarnya nggak aneh juga kalau sudah mampu dibiasakan. Nggak ada temennya Ustaz, di sana itu nggak umum seperti itu misalkan. Ya nggak usah cari temen, mau namanya kebaikan fastabiqul khairat itu. Loh kalau kita demi teman, ya kita nggak akan nyampe. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang memang di beberapa tempat orang rajin ke majelis taklim itu bukan karena ingin mendapatkan keberkahan majelis taklimnya, tapi karena solidaritas pertemanan gitu. Sehingga di dalam majelis itu ya yang ngrungokno nggak ngrungokno itu, yang penting ikut ngumpul, yang penting solider satu pertemanan begitu. Ya bagus, timbang enggak gitu, timbang enggak. Bagus itu. Nah, tetapi dalam konteks pembiasaan maghrib isya subuh suruh, ya saya dilapori yang di mana di tempat jauh di luar kota, saya kalau subuh ke suruh itu Ustaz, di sini sudah dimatikan semua sama takmirnya. Lo ndak ada yang nunggu sampai suruh tak? Ndak ada di sini, ndak ngerti seperti itu gitu. Ya sudah minta izin untuk tidak dimatikan, atau nggak apa-apa di beranda, di serambi masjidnya situ berdiam diri terus begitu. Ya, gimana memang tidak semua mendapatkan petunjuk seperti itu, tidak semua juga mendapatkan taufik itu. Jadi Bapak sekalian, surga sedemikian dekat dan bisa diraih dengan amalan-amalan yang ringan di lisan, amalan-amalan yang sesungguhnya sedemikian sepele begitu, tetapi kembali sesepele apapun kebaikan itu kalau tidak atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala mustahil bisa kita kerjakan. Maka jikalau kita berkesempatan melakukan kebaikan, kita sekaligus niatkan itu sebagai riyadhah kita, sebagai lelaku kita dalam rangka untuk memperoleh kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar gitu. Itu salah satu tanda diterimanya amal kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, kalau kebaikan itu diterima di sisi Allah, maka di antara pahalanya adalah kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Haji misalkan, sekarang musim haji. Haji yang mabrur itu, haji yang diterima oleh Allah itu, apabila dia pulang haji, dia akan menjadi semakin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kalau memiliki kebaikan kepada Allah, meningkat kebaikannya kepada Allah, kepada sesama makhluk ciptaan Allah pun juga akan semakin baik. Kualitas ibadahnya semakin baik, kepeduliannya kepada makhluk-makhluk Allah juga semakin baik, kepeduliannya terhadap lingkungan alam semesta, baik yang hidup maupun yang tidak hidup juga semakin baik. Ini tidak hanya haji, semua sholat kita, majelis taklim kita, kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau itu kita niatkan untuk memperoleh keridhaan Allah dan kemudian Allah ridho dan diterima kebaikan itu, maka akan dipermudah oleh Allah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Nih Bapak sekalian, jadi sedemikian mudah. Di saat yang sama kita waspada, karena neraka pun juga sangat-sangat mudah untuk kita tergelincir di dalamnya.
Kita kadang tidak nyadar ada kalimat-kalimat kita yang seolah-olah baik, tetapi justru itu kalimat-kalimat kekufuran. Pernah dengar anak-anak misalkan seperti ini, demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak pernah gini. Pernah dengar seperti itu? Orang bersumpah, itu haram. Kalau demi Allah iya, demi Rasulullah itu tidak boleh. Bersumpah atas nama selain Allah itu tidak boleh. Itu. Nah ini kalimat-kalimat seperti kalimat-kalimat kekufuran itu menyandarkan, menyetandarkan, mensamakan Rasul itu kepada pencipta. Ini tidak boleh. Ini dari segi akidah ini rusak ini. Ini hati-hati betul. Kalau ada teman yang sering ngomong seperti itu, kalau punya akses untuk ngomong, sampaikan. Tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah, itu tidak boleh. Demi danyang yang di sini ada apalagi seperti itu. Demi seolah-olah bagus, demi Allah, demi Rasulullah, saya begini. Tidak boleh seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kalimat-kalimat yang sangat mencelakakan kita kalau kita sudah tahu, apalagi kemudian tetap kita lakukan gitu. Kalimat-kalimat dari perkataan-perkataan ya yang bisa menggelincirkan kita banyak sekali, yang harus kita waspadai, kita harus hindarkan ya, karena keberlakuan syariat itu, keberlakuan hukum itu diantaranya atas dasar pengucapan lisan. Yang sudah berkeluarga, ucapan cerai, talak itu sangat harus hati-hati. Itu sangat harus hati-hati, karena dilakukan dengan serius maupun dengan guyon itu bisa berlaku hukum itu. Nikah, talak, apalagi itu bisa berlaku meskipun hanya guyon-guyonan gitu. Itu berhati-hatinya kita di dalam menjaga lisan, karena mujahadah atau kesungguhan kita di dalam mentaati Allah itu dalam 3 aspek itu kan, aspek hati, aspek lisan, dan aspek jawarih atau amal perbuatan anggota badan. Dengan anggapan, dengan keimanan, dengan hati, kemudian dengan lisan, ucapan-ucapan tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bisa kita dulang, bisa kita mendulang pahala yang sebenarnya besar. Atau dengan anggota badan kita sholat, kita bersedekah, dan seterusnya, kita bisa mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita menggapai surga yang sangat dekat menurut Rasulullah SAW, yang lebih dekat dari tali sandal atau tali sepatu yang kita pakai. Demikian juga kita berupaya menganggap serius semua keburukan, menganggap serius untuk kita tinggalkan. Berdusta misalnya, berdusta ini sering orang guyon-guyon ya, berdusta itu dilarang, haram, meskipun dalam posisi untuk guyon. Sering kita contohkan ini, ada teman yang memang sangat jijik dengan ular ya, ulat. Ada orang yang teman sangat jijik dan dia ingin godain, sebenarnya di pundaknya nggak ada ulat, tapi dia ingin supaya temannya ini bereaksi yang ekstrim. Awas, itu ada ulat di pundakmu. Langsung temannya yang jijik sama ulat jingkan, jerit dan lain sebagainya ketawa gitu, padahal tidak ada. Nah, ini kebohongan yang ditujukan untuk guyon itu dilarang oleh agama kita, dan seperti ini sering dilakukan. Kebohongan yang tujuannya untuk guyon saja dilarang, apalagi kebohongan yang tujuannya untuk serius gitu. Dan larangan untuk berbohong meskipun dalam guyon seperti ini jangan dianggap sepele ya, harus kita taati, harus kita tinggalkan. Berdusta. Nah, sekarang dalam era media sosial Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan sesuatu yang seolah-olah baik, apalagi tentang agama, ini harus hati-hati. Rasul bersabda bla 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 demikian. Wah, ini kok bagus, langsung di-share, misalkan dikirim ulang ke grup yang lain atau ke tempat lain. Ketika kita tidak berhati-hati, ketika ternyata itu bukan sabda Rasul, ternyata hadisnya dhaif atau mu'awdu atau palsu. Nah, ketika kita melihat itu, kita berniat baik, ingin membagi kebaikan kalimat yang baik ini,
tetapi di saat yang sama kita menjadi pelaku baru di dalam menyebar kebohongan, karena itu bukan kata-kata Nabi, tapi dinisbatkan Nabi bersabda .2, kemudian ada kalimat yang bagus tadi, kata-kata mutiara atau kata-kata apa itu, ternyata bukan hadis. Maka kita berkontribusi menjadi pembohong baru di barisan pembohong yang membuat hadis tadi itu. Nah, ini luar biasa ancamannya. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas namaku, maka sungguh telah disiapkan tempat duduknya dari bara api neraka. Ini luar biasa ancamannya. Di media sosial, hati-hati. Itu tulisan. Ada lagi ceramah-ceramah pendek misalkan, dengan mengatakan ya seolah-olah kalimatnya bagus gitu ya, ternyata itu tidak valid dari Nabi. Dikatakan Nabi SAW rawahu sekian, ternyata itu bukan, ternyata tidak. Inilah. Maka harus berhati-hati, jangan suka kalau tidak tahu pasti. Maka kalau ada sesuatu yang kita ingin share misalkan ini, kita harus cek dulu lah. Ya caranya gimana? Kalau nggak punya kitabnya sendiri, ya tanya kepada orang yang memang di bidangnya lah, di bidang itu. Ini hadis, saya sering dapat itu. Ya tidak semua, tidak banyak. Sering beberapa orang, ada mantan ketua Aisyah yang sampai sekarang komunikasi, dapat seperti ini nih, sahih apa enggak? Kita kemudian kita cek di kitabnya, oh ini tidak sahih. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, itu sesuatu kebohongan, padahal niat kita bagus dan kita tidak tahu itu ternyata bohong, ya kita terhukumi menjadi pembohong. Dosanya, satu, berbohong itu sudah dosa. Kedua, kalau ada orang kemudian melakukan isi kebohongan itu dilaksanakan atau diamalkan, dia meng-share lagi misalkan, ya kita dapat dosanya lagi. Ya ini dosa jariah. Kita berhati-hati. Itu ya, ini hadis yang sedemikian pendek tetapi sangat-sangat menjadi fundamental di dalam kita beramal hati, beramal lisan maupun beramal perbuatan. Hadis ini sengaja dinukilkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi dalam rangka kita meningkatkan konstelasi atau kualitas kemujahadahan kita,